Kenapa begitu? Ada kecenderungan, ya kan? Negara menjadi anti kritik. Begitu dia dikritik, maka kemudian dia menggunakan kelompok masyarakat lainnya yang pro untuk menghantam yang kontra. Enggak, bukan itu filosofi bernegara kita. Filosofi bernegara kita adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan kita tahu bahwa negara itu ibarat kata Supomo seperti bapak. Bapak yang mengayomi kita semua. Dan anak-anak yang 260 juta itu, ada yang nurutnya minta ampun. Melihat bapaknya bergerak sedikit, misalnya mengeluarkan undang-undang, langsung taat dia. Tapi ada yang bandelnya minta ampun. Bahkan sudah kriminal. Tetapi seperti anak kita, bapak kepada anak misalnya, apakah karena anak kita bandelnya minta ampun, kriminal, suka mencopet, mencuri, lalu kita bunuh dia? Kita matikan dia? Kan tidak begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya itu kita dengan kasih, ya kan? Saya kira itu ajaran agama, dengan rahmat. Makanya saya katakan, kalau misalnya ada warga negara Indonesia yang terpapar ISIS misalnya, datang ke Suriah ikut ISIS, bukan kemudian negara mengentertain keinginan kelompok masyarakat lainnya agar orang itu diusir dari negara Indonesia. Bukan begitu cara bernegara. Itu cara yang keliru menurut saya. Yang benar adalah ambil dia, selamatkan dia, agar dia tidak terbunuh percuma nyawanya. Karena dia adalah warga negara Republik Indonesia yang berhak atas perlindungan negara. Mungkin dia salah, tetapi cara negara memperlakukan tidak boleh, apalagi mencabut kewarganegaraannya yang membuat dia jadi stateless. Tapi kita kadang-kadang sering mendengar, usir dia, yang tidak percaya Pancasila bunuh saja dan lain sebagainya. Bukan begitu cara bernegara. Negara itu harus welas asih, kasih sayang. Yang salah itu dipersuasi, dibenarkan. Tapi ada ketegasan, yaitu kalau memang salah, ya adakan penegakan hukum. Makanya yang namanya law enforcement itu harus ada. Jadi bapak itu walaupun dia sayang sama anaknya, bukan berarti dia tidak bisa menghukum anaknya. Dia hukum anaknya, tapi nggak dimatiin, tidak dibunuh. Jadi kalau dia misalnya bolos, kamu kerjamu bolos terus, sudah, bapak nggak kasih uang jajan, kan begitu. Misalnya sehari bolos terus, sampai kemudian dia kapok. Pertanyaannya adalah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, bagaimana kalau dia tidak kapok? Apakah kita bunuh anak kita? Enggak begitu. Tadi ibu yang pendidik, barangkali cara atau metode kita keliru. Cara pendekatan kita itu tidak persuasif sehingga orang lain tidak berubah. Dengan bahasa tegas saya katakan, Anda bisa mendidik orang agar Anda tidak radikal, deradikalisasi, tapi at the same time Anda koruptor. Nggak bisa. Nggak bisa. Bagaimana mungkin kalau para pemimpin korupsi lalu kemudian mengatakan kelompok masyarakat, hei kamu jangan radikal dan lain sebagainya. Tapi at the same time, pada waktu yang bersamaan, dia tunjukkan kemewahannya. Mobil pribadinya, coba tunjukkan ke saya, ada nggak pemimpin-pemimpin yang miskin di Republik ini? Semuanya pamer kekayaan, hengki-pengki dalam bisnis. Lalu kemudian kelompok kecil masyarakat di-blame, disalahkan terus-menerus sebagai virus-virus yang merontokkan negara ini. Makanya saya katakan saya sedih ketika negara tidak melihat korupsi sebagai suatu masalah akut di Republik ini. Kira-kira begitu. Tahun lalu, bulan Oktober, tanggal 26. Sengaja saya cuplikan buat Sobat RH, karena itu menggambarkan kegelisahan dan sikap saya sejak lama terhadap bagaimana negara yang seharusnya berperan, bersikap terhadap kelompok-kelompok di masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra negara, yang pro dan kontra pemerintah. Jangan lupa ikuti terus channel ini, karena di channel ini Anda akan diraih, ditipu, dibaperin di jalur khusus. Karena channel ini mengancam, memeras, dan membenci.
Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Ciao.